Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati bersama, tadi ada Bapak Sekda, ada Bapak Wakil DPRD Natuna, dan para jemaah semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Natuna itu indah, tapi banyak yang nggak tahu sama Natuna. Teman-teman di Batam pun baru pertama tadi datang ke Natuna. Masya Allah. Alhamdulillah kita bisa sampai ke Natuna dan antum hidup di Natuna. Kayaknya banyak yang hasut sama antum. Kenapa antum hidup di Natuna gitu ya. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu, yang Allah itu tidak akan melupakan orang yang selalu ingat sama Allah. Maka Allah sering mengingatkan kita, fadhkuruni adzkurkum, kata Allah. Kalian ingatlah sama aku, kata Allah. Kalian ingatlah sama aku, pasti aku ingat sama kalian. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man raja. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang tidak akan pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Kita itu sering kecewa tatkala menggantungkan harapan kita kepada manusia, siapapun dia. Sebesar apapun kekuasaan dia, dia tetap manusia. Dia bisa lupa, dia bisa sakit, bahkan dia mati. Tapi tatkala seorang hamba itu menggantungkan harapannya kepada Allah, antum nggak akan pernah kecewa. Nabi Ayub alaihissalam, beliau dikasih penyakit yang menyebabkan manusia meninggalkan beliau. Beliau jatuh miskin. Anak-anaknya meninggal dunia. Kerjaannya juga nggak ada. Dikucilkan oleh masyarakat. Ketika beliau berdoa mengatakan kepada Allah, Allah berfirman, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dhurr wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub ketika dia menyeru Tuhannya mengatakan, Rabbi idnada rabbahu anni massani ad-dhurr, aku ini disentuh sama penyakit, wa anta arhamur rahim, dan engkau adalah yang maha pengasih di antara yang mengasihi. Apa yang terjadi? Allah sembuhkan. Nabi Yunus alaihissalam tatkala berada di perut ikan paus, ya. Apa doanya Nabi Yunus? Siapa yang hafal? Semuanya hafal insyaallah ya. Itu doa makrub kata Nabi SAW, doa orang yang tertimpa masalah. Kalau dia baca doanya Nabi Yunus, Allah akan kabulkan doanya. Nabi Yunus mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahu Akbar. Beliau mengatakan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau. Enggak ada kurangnya Engkau ya Allah. Enggak ada aibnya Engkau ya Allah. Semua kesempurnaan milikmu. Aku yang salah. Karena sebagian kita kadang-kadang menyalahkan Allah gitu loh. Seakan-akan kondisi dia sekarang itu ya enggak seharusnya aku mendapatkan ini. Nabi alaihissalam pernah mengatakan, wa'alam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak. Engkau harus tahu bahwa yang menimpamu memang enggak akan pernah luput dari dirimu. Yang luput darimu memang enggak akan pernah menimpamu gitu. Maka segala puji bagi Allah yang tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Alhamdulillahilladzi man tawakkala alaihi kafa. Segala puji bagi Allah yang barang siapa menyerahkan semuanya kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Kita tuh kadang-kala punya masalah, kita nggak nyerahkan sama Allah. Oh, anak kenal fulan. Oh, anak masih punya tabungan. Anak punya ini. Anak. Hilangkan kalimat anak. Ganti dengan anta ya Rabbi. Semuanya milikmu ya Allah. Aku serahkan semuanya kepadamu ya Allah.
Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau. Siapa yang menyebutkan 9 istri Nabi SAW yang beliau meninggal dunia, 9 itu masih hidup? Nah, fadhal. Saudah binti Zam'ah. Panitia mana? Hadiahnya siapin. Jangan cuma bengong-bengong doang maninya. Nah, Saudah binti Zam'ah. Aisyah bintu Abi Bakar. Hafsah bintu Umar. Ummu Habibah Ramla bintu Abi Sufyan. Ummu Salamah Hind binti Abi Umayyah. Zainab bintu Jahash. Naam. Maimunah bintul Harith. Juwairiyah bintul Harith. Satu lagi. Mana hadiahnya jemaah? Jangan diambil di mana hadiahnya? Satu lagi, Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Hadiahnya bentar lagi nyusul bang ya. Lagi dipancing hadiahnya kayaknya sama. Iya, kita tuh masa nggak kenal sama istri-istri Nabi? Malulah jemaah. Tuh apa Ustaz? Hubungan kita sama istri Nabi? Siapa yang tahu? Apa hubungan kita sama istri-istri Nabi? Nah, ibunda kita. Wa azwajuhu ummahatuhum. Kata Allah Jalla Jalal, dan istri-istri beliau itu ibunda-ibunda orang beriman gitu loh. Kalau seorang anak gak kenal sama emaknya, nak durhaka. Maka tolong kenali istri-istri Nabi. Baik, setelah kita kenal sama ibunda kita perlu kenal sama anak-anak ibunda kita, anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan 7 putra putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim. Urut ya. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Thumma Fatimah. Jazakallah khair. Mana hadiahnya? Ana tadi mancing berapa kali, naik ke atas, habis umpannya. Ana takut hadiahnya model kayak gini ya, Man. Habis. Jamaah rahimakumullah. Kalau bicara nikmat, kita mau bicara hidayah, tapi sebagian kita itu nggak pernah dia memandang hidayah itu nikmat. Bahkan sampai hari ini ada sebagian umat Islam yang merasa agama itu beban. Capek dia sholat, capek dengan aturan agama, ini halal, ini haram, boleh, nggak boleh, perintah, larangan. Karena memang dia nggak tahu bahwasanya hidayah itu nikmat. Yang dia tahu nikmat itu adalah fulus. Fulus. Tadi ada kawan kita di pelabuhan ngomong, Ustaz, ini Ustaz, nelayan baru datang Ustaz. 2 hari dia berlayar. Alhamdulillah dapat ikan 800 kilo. Dapat fulus ya kira-kira 13 juta. Modalnya berapa bang? Mungkin. Berapa modalnya? Ya 3 juta, 3 juta setengah. Anak ngomong Masya Allah nikmat.
Semoga mereka nggak meninggalkan sholat. Karena anak kenal beberapa nelayan itu, dia nggak sholat. Padahal dia berada di tempat yang seharusnya dia sangat dekat sama Allah. Siapa yang bisa nolong dia di tengah lautan? Orang-orang musyrik, ya, penduduk Mekah, ketika mereka berada di tengah laut, ya, kemudian datang ombak yang mengombang-ambingkan perahu mereka. Apa yang terjadi sama mereka? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka itu berdoa mohon kepada Allah dengan ikhlas. Padahal orang musyrik. Karena dia tahu nggak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Azza wa Jalla. Nikmat harta itu adalah nikmat yang paling remeh. Paling remeh. Setelah nikmat harta demi sehat sebenarnya. Dan dia siap mengeluarkan hartanya semuanya demi sehat. Artinya uang ini sebagai alat tukar untuk mendapatkan kesehatan. Tapi ternyata kesehatan nggak bisa dibeli. Nah, mau dikasih kipas angin. Mana hadiahnya? Kok kipas angin yang datang? Ada kawan di Jember. Kawan di Surabaya, dia cerita dia punya kawan di Jember. Orang kaya raya. Sakit berobat ke Singapura. Dua pekan dia berobat ke Singapura. Habis 10 miliar. Nggak sembuh. Pulang sakit. Antum milih duit 1 triliun, kebayang duit 1 triliun ya, Mas? 1 triliun ya. Nah, tapi buta. Mana hadiahnya? Ini. Masya Allah. Kasihkan ke siapa yang jawab pertama tadi? Nah, ini beli di mana ini? Mana yang tadi jawab? Istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi. Putra-putri Nabi, kasihkan ke belakang sana. Masya Allah, jazakallah khair. Sampai mana ceritanya kok? Mana? 1 triliun, 1 triliun. 1 triliun tapi nggak punya mata. Antum mikir, mau mana? 1 triliun? Ternyata nikmat mata lebih besar daripada 1 T. Tapi antum mau punya mobil Lamborghini yang harga ya nggak mahal sih, 64 miliar itu. Antum mau punya itu tapi nggak punya kaki, pakai kursi roda. Atau antum lebih nikmat punya kaki nggak punya Lamborghini? Ya kalau bisa dua-duanya, Ustaz. Punya kaki punya Lamborghini. Kita kan tadi nggak menghargai nikmat sehat. Antum pernah lihat orang yang harus cuci darah? Terus cuci darah, tiap pekan 2 kali cuci darah, cuci darah. Kita nggak cuci darah, nggak bersyukur, mau. Tapi di atas nikmat sehat ada satu nikmat. Namanya nikmat apa? Aman. Siapa yang nggak jawab aman? Masya Allah, masih ada hadiah. Kasih yang kecil aja kita kasih. Karena antum sudah aman di situ. Nikmat aman. Wallah Indonesia ini aman. Kalau antum di Gaza, antum akan merasakan tidur nggak nyaman. Antum mau punya duit, apa gunanya fulus kalau nggak aman? Sehat badan, apa gunanya sehat? Kalau anak bisa bangun datang bom, separuh badan anak habis. Maka nikmat aman ini harus disyukuri. Cuma kita nggak merasa. Di beberapa negara di barat itu nggak bisa habis isya keluar ya, malam-malam jalan sendiri, nggak bisa. Banyak perampok di sana, begal. Adalah di tempat kita begal, tapi sedikit sekali dibandingkan dengan tempat yang aman, jemaah. Aman sekali negeri kita ini. Tapi di atas nikmat aman itu adalah nikmat iman. Ahibati fillah. Tapi kita ini nggak akan bisa mengetahui besarnya nikmat hidayah, nikmat iman tadi, kecuali kalau kita bandingkan dengan orang yang tidak dapat hidayah.
Allah menyebut orang-orang kafir yang nggak dapat hidayah itu, innal ladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Kata Allah Jalla Jalaluhu, sesungguhnya orang-orang kafir itu hidupnya bersenang-senang. Dunia ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara buat orang beriman, surga buat orang kafir. Makanya kalau antum lihat orang kafir hidupnya bebas, bersenang-senang, iya buat mereka memang surga dunia ini. Walaupun susah hidupnya, tetap mereka surga dibandingkan dengan di neraka nanti. Dan orang beriman tadi seperti di penjara. Antum tahu di penjara, makan diatur, tidur diatur. Ramadan kemarin, saat orang-orang tidak berpuasa, orang-orang beriman berpuasa. Dia menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsunya. Lihat ada perempuan cantik lewat, orang beriman apa yang dilakukan? Apa yang antum lakukan? Lihat sekali. Nggak boleh tundukkan pandangan, jangan lihat sekali. Tundukkan pandangan. Orang kafir nggak ada aturan. Maka Allah katakan mereka hidupnya bersenang-senang. Makan seperti makannya binatang ternak. Dan neraka tempatnya mereka. Jadi ada orang yang hidupnya hanya memikirkan perut dan yang di bawah perutnya. Siapa yang hidup memikirkan perut dan di bawah perutnya? Binatang. Antum pernah binatang berpikir mau ke masjid? Pernah ngelihat ada ayam, mau ke mana? Masjid. Masjid nggak ada jadi ke masjid. Sapi, dia ada rutinitas sapi itu. Apa rutinitasnya? Makan, kawin, buang kotoran. Ya sudah. Dan binatang itu lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman. Kenapa? Binatang masih bisa disembelih, bisa dimakan. Orang nggak bisa. Ahibati fillah, di surat Al-Bayyinah ayat 5 Allah menyebutkan ya tentang perintah Allah ya. Kata Allah, wa ma umiru, manusia itu tidak diperintahkan kecuali untuk apa sih? Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah memberikan segala fasilitas ini. Fasilitas yang ada di tubuh kita, fasilitas yang kita lihat dengan mata kita, segala yang indah. Subhanallah jemaah. Siapa yang menciptakan ikan Nemo? Nemo namanya. Yang warnanya indah, garis-garis. Siapa jemaah? Siapa yang ngasih makan ikan di lautan itu? Nelayan apa kerjanya? Nangkap doang. Pernah ada nelayan berangkat ke lautan, ngapain? Mau ngasih makan. Nggak ada, dia ngasih makan keramba dia tuh. Tapi kalau ngasih makan ikan di lautan, oh, siapa mau ngasih makan ikan di lautan? Ustaz? Kita lihat berbagai macam kekayaan alam di negeri kita. Emas. Siapa yang bikin emas itu? Kemudian timah. Apalagi? Batu bara. Minyak. Gas. Siapa? Apakah nenek moyang kita yang menciptakan itu? Enggak ada, jemaah. Allah yang menciptakan semuanya. Tapi semua Allah ciptakan itu agar manusia sadar. Terus tugasnya manusia itu ngapain? Beribadah kepada Allah. Subhanallah ya. Ana ketemu dengan salah satu TNI, dia ngomong, Ustadz dulu sebelum zamannya Pak Prabowo, semoga Allah menjaga beliau ya, Indonesia itu hanya punya kesiapan berperang 1 hari. Kesiapan 1 hari kalah. Di zaman Pak Prabowo 2 hari. 2 hari. Anda ngomong, ini 2 hari. Subhanallah. Ketika terjadi gempa, tentara kemana? Jemaah.
Apakah bisa menghadapi gempa, tentara? Ada gempa, bismillah, kita hadapi. Tidak ada, lari juga. Artinya ketika menghadapi musuh sesama manusia masih bisa? Masih bisa dihadapi. Kalah menang terserah, nantilah, bismillah. Tapi ketika seorang menantang Allah, nggak ada, engkau mau kemana? Allah kasih gempa, Allah kasih banjir bandang, orang lari kabur. Ketika terjadi tsunami, ini orang-orang yang hidup di sekitar pulau-pulau ini, mungkin Allah berikan tsunami kepada mereka. Maka ingatlah, Allah hanya memerintahkan kepada kita agar beribadah mukhlisina lahuddin. Ikhlas, serahkan ketaatan kepada Allah. Hunafa, lurus. Atau kita bengkok menuju kepada tauhid, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Keluarkanlah, dirikan salat, keluarkan zakat, itulah agama yang lurus. Lalu Allah katakan innal ladzina kafaru. Nih, kita akan bandingkan tentang iman dan orang yang tidak beriman. Kata Allah Azza wa Jalla di ayat selanjutnya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Umat Islam itu nggak ada yang disembunyikan. Umat Islam itu umat yang paling toleransi. Ketika umat Islam menguasai Spanyol, orang-orang Nasoro bebas beribadah di gereja-gereja mereka, di tempat ibadah mereka. Ketika umat Islam menguasai Palestina di tahun ke-16 Hijriah, 15 tahun 16 Hijriah, Umar bin Khattab menerima kunci Masjidil Aqsa. Itu orang-orang Nasoro, orang-orang Yahudi punya kebebasan beribadah mereka. Nah, silahkan. Tapi kalau urusan keyakinan, ya kita tahu lakum dinukum waliyadin. Quran kita jelas nih, nggak ada yang kita sembunyikan. Nggak ada kitab umat Islam yang disembunyikan. Jangan sampai orang-orang tahu, nggak ada, ini jelas. Surat Al-Bayyinah, Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ini keyakinan kita. Dan Allah sebutkan itu. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Nasara dan Yahudi, atau Yahudi dan Nasara, wal musyrikin, dan mereka orang-orang musyrik. Di mana tempat mereka? Fi nari jahannam. Di neraka jahannam. Kalau mereka mati di atas kekufuran mereka. Berapa lama di neraka jahannam? Khalidina fiha, kekal selama-lamanya di sana. Lalu Allah memberikan sebuah vonis, ya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Sejahat-jahatnya. Allah murka sekali, jemaah, dengan orang-orang kafir. Subhanallah, ya. Allah menyebutkan di surat Al-Maidah ayat 36. Supaya kita bisa bandingkan tuh nikmat hidayah dengan segala nikmat yang ada di muka bumi. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum. Seandainya orang-orang kafir itu memiliki bumi dan isinya, dua dia punya, bumi plus bumi satu lagi, milik dia semua. Kemudian mereka ingin menebus diri mereka agar tidak diazab pada hari kiamat, ma tuqbila minhum, enggak akan diterima. Enggak akan diterima dari mereka. Allah tuh enggak minta banyak dari manusia. Allah berikan segala fasilitas. Allah cuma minta apa? Engkau katakan la ilaha illallah. Engkau dirikan sholat. Engkau tunaikan zakat. Semuanya dikasih sama Allah. Dan apabila seorang hamba melakukan ketaatan kepada Allah, Allah sediakan surga yang luasnya bukan seluas Natuna aja. Kalau tiap orang dapat pulau sebesar Natuna, orang kaya nggak orang itu? Orang kaya. Kalau seluas Indonesia jadi milik dia sendiri, kaya banget. Surga itu seluas langit dan bumi. Dan orang terakhir yang masuk surga itu mendapatkan 10 kali lipat dunia. Terakhir masuk surga.
Allah nggak minta banyak. Makanya Allah murka banget dengan orang-orang yang tidak menerima hidayah itu. Allah katakan nggak akan diterima. Yuriduna an yakhruju minan nar. Mereka teriak-teriak minta supaya bisa keluar dari api neraka. Wa ma hum bikharijin. Nggak ada ceritanya keluar dari neraka. Ketika seorang dipenjara di muka bumi ini, ada harapan dia keluar. Ustaz, dia seumur hidup. Ya seumur hidup dia mati, selesai Ustaz. Ada harapan dia keluar, selesai dari azab dunia. Tapi azab akhirat nggak ada. Mereka teriak-teriak mau keluar. Bahkan mereka pernah manggil malaikat Malik. Nanti Allah ceritakan itu. Wa nadau ya Malik, ya Malik. Mereka teriak-teriak, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Mintakan kepada Tuhanmu supaya kita dimatikan. Dari dahsyatnya siksa mereka minta mati. Sama Malik didiamkan. Nggak dijawab. Terus mereka teriak-teriak. Di beberapa tafsir disebutkan 1000 tahun Malik diam. Setelah 1000 tahun Malik mengatakan innakum makithun. Kalian akan tetap di sana. Mereka disiksa batinnya, disiksa jasadnya. Walahum adzabun muqim. Kata Allah, bagi mereka azab yang selama-lamanya. Kemudian subhanallah di surat Ali Imran ayat 91. Allah ceritakan tentang orang-orang kafir lagi. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati di atas kekafirannya. Kita semua bakal mati. Fir'aun mati, Nabi Musa juga mati. Namrud mati, Nabi Sulaiman juga mati. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wasallam meninggal dunia. Nggak ada yang kekal di muka bumi ini. Walaupun orang kaya. Apakah kita pikir kalau orang kaya itu Ustaz lebih lama kayaknya hidupnya Ustaz? Mana antum lihat seperti itu? Siapa yang punya Apple dulu? Steve Jobs. Steve Jobs. Masih hidup dia. Sekarang orang paling kaya di muka bumi siapa? Siapa sekarang? Warung. Warren Buffett. Udah kalah Jeff siapa? Hah? Jeff Bezos. Aduh, anak sama orang-orang itu udah kalah semua mereka. Kira-kira kapan dia mati? Kita lihat ini orang kaya pertama, nanti turun, nanti ganti lagi, terus terakhir mati semuanya. Allah katakan innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Kita ini orang Islam harus sering-sering doakan orang kafir supaya dapat hidayah. Mereka kesian mereka. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati di atas kekufurannya, apa kata Allah? Falayyuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada. Tidak akan diterima tebusan dari mereka. Dari salah satu dari mereka, satu orang nih, kalau dia menebus dirinya dengan sepenuh bumi ini emas. Mil'ul ardi dhahaban. Bumi ini full emas. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, aku mau nebus diriku dengan ini. Allah nggak akan terima. Wallahi, dunia dan isinya ini di sisi Allah tidak sebanding dengan satu sayap nyamuk. Satu sayap nyamuk. Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya, dunia ini dibandingkan dengan akhirat seperti seorang yang meletakkan jarinya fil yam. Dia masukkan di laut. Ada yang tersisa di tangannya nih jamaah. Nih ada berapa tetes di tangan Anda. Kata Nabi SAW, ini sisanya dunia. Samudra itulah akhirat jamaah. Dan tetesan ini diperebutkan oleh 8 miliar manusia. Yang samudra luas, kita kadang-kala malas. Allah Azza wa Jalla mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Yang dipikirkan terus dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa.
Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kenapa kok? Rebutan yang satu tetes dan meninggalkan yang samudra. Karena lemahnya iman kita. Ini Allah katakan, "Falay yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wal iftada." Supaya kita tahu nikmat hidayah. Jadi kalau hidayah itu dibandingkan dengan sepenuh bumi ini emas, tetap lebih nikmat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih dan mereka gak akan ada yang menolong mereka. Ahibati fillah. Siapa yang ingat kisah tukang sihirnya Fir'aun? Tukang sihirnya Fir'aun itu ketika di pagi hari, dia itu ngomong sama Fir'aun, kita dapat apa kalau kita menang? Oh, kalian akan menjadi orang-orang yang dekat sama aku, kata Fir'aun. Oh, siap. Di waktu pagi, di sore hari mereka sudah disalib di pohon-pohon, dibantai sama Fir'aun. Fir'aun mengancam mereka, innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Oh, kata Fir'aun, Musa ini guru kalian yang ngajarin sihir sama kalian. Aku, kata Fir'aun, akan potong kalian secara silang, kaki dan tangan. Wala usallibakannakum fi judhu'in nakhl. Aku akan salib kalian di pohon-pohon kurma. Apa kata tukang-tukang sihir itu? Faqdi ma anta qadhin. Silahkan engkau mau menvonis kami, mau menghukum kami, silahkan, kata mereka. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Vonismu cuma berlaku di muka bumi ini. Kami bakal mati hari ini atau besok mati kami, gitu. Silahkan kau mau bunuh kami. Dan mereka dibunuh sama Fir'aun. Ribuan jumlah tukang sihir yang dibunuh sama Fir'aun. Padahal mereka sudah beriman. Bilal bin Rabah disiksa sama majikannya Umayyah bin Khalaf. Ketika sudah masuk waktu panas, ya, Bilal dikeluarkan seperti binatang, dijemur di bawah terik matahari, dikasih batu di atas perutnya, dibawa keliling, diarak di kota Mekah. Tawarannya cuma apa? Udah, engkau keluar dari Islam, selesai, engkau selamat, kata dia. Kata Bilal bin Rabah, ahadun ahad. Allah itu esa. Allah itu esa. Dia siap mengorbankan nyawanya daripada harus selamat dari siksaan, tapi kemudian masuk neraka. Apa gunanya? Masyitatu binti Fir'aun. Siapa yang tahu namanya? Masyitah binti Fir'aun. Masyitah itu artinya tukang sisir. Binti Fir'aun, putrinya Fir'aun. Jadi Masyitah ini pekerja, tukang sihir. Profesinya itu nyisirin putrinya Fir'aun. Suatu hari Nabi SAW ketika Isra Mi'rajnya, beliau mencium aroma yang wangi sekali. Nabi SAW tanya sama Jibril, aroma apa ini Jibril? Oh, kata Jibril, ini aromanya Masyitatu binti Fir'aun wa abna'iha. Ini aromanya tukang sisirnya putrinya Fir'aun dan anak-anaknya. Loh, gimana ceritanya? Jadi suatu hari ketika Masyitah menyisir rambut putrinya Fir'aun, sisirnya jatuh. Ini ceritanya Jibril. Kemudian dia mengatakan Bismillah dengan nama Allah. Kata putrinya Fir'aun, Abi, Allah yang kau maksud itu bapakku. Kata Masyitah ini, lah, bukan. Rabbi wa Rabbu abiki. Allah itu Tuhanku dan Tuhan bapakmu. Oh, kau punya Tuhan selain ayahku tadi. Aku laporkan kepada ayahku. Silahkan. Dipanggil Masyitah, ditanya, iya kata dia, Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Dikumpulkan anak-anaknya, kemudian dia masak di kuali yang cukup untuk 1 ekor sapi, ya, minyak dimasak di sana. Kalau engkau tetap
mengatakan ada Tuhan selain aku akan masak anak-anakmu. Bayangin jemaah, gimana ibu dihadapkan ke satu masalah, anak-anaknya mau dimasak. Hanya gara-gara la ilaha illallah. Tadi Anda sampaikan, umat Islam itu umat yang paling toleransi. Ketika umat Islam menguasai Palestina, menguasai Spanyol, semua agama boleh. Tapi ketika Spanyol dikuasai lagi oleh Katolik pada waktu itu, oleh Ratu Isabella dan Raja God, nggak ada Muslim, nggak boleh ada satupun Muslim, nggak boleh. Imma dia keluar dari Spanyol atau masuk ke agama Kristen. Kita nggak ada dalam Islam itu la ikraha fid din, nggak ada pemaksaan dalam beragama. Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman monggo, yang mau kafir monggo. Allah nggak butuh sama ibadah kita. Tapi yang jelas semua ada konsekuensi. Fir'aun nggak terima, nggak boleh, nggak boleh ada agama lain di negeri itu. Maka akhirnya satu persatu anaknya Masyito dimasukkan ke kuali, dimasak sampai jadi tulang belulang. Gimana ibu ya Allah, kalau antum melihat anak antum dipukulin orang, antum nggak akan nerima. Yang kedua, yang ketiga, sampai yang digendongannya. Ketika yang disusui ini mau dimasukkan, Masyito nggak kuat dia. Allah kuatkan. Tuh bayi bisa ngomong. Karena ini sudah selesai, anak-anaknya sudah masuk semua, tinggal satu. Maka Allah kuatkan, ya Ummah, innaki ala haqqi Ummah. Ummah, engkau berada di atas kebenaran. Api dunia ini lebih ringan daripada api akhirat. Masuk. Ahibati fillah, tatkala seorang hamba sudah menjadi Muslim, tapi dia tidak merasakan nikmatnya Islam, berarti ada masalah di keislaman dia. Maka perlu belajar. Kebanyakan kita itu Islamnya keturunan. Alhamdulillah, alhamdulillah, bapak kita Islam, ibu kita Islam, kita jadi Islam. Tapi tolong nikmat Islam ini dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Ya belajar tentang agama kita. Allah turunkan Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sudah berapa banyak hafalan Quran kita? Ana punya kawan dari Italia waktu itu, di Madinah. Namanya Muhammad Yasin. Sebelumnya nama Italia itu. Dia masuk Islam 2 tahun ya, baru masuk Islam 2 tahun. Belajar di Madinah, alhamdulillah, dia sudah hafal 20 juz Al-Quran. Sebagian kita sejak lahir Islam sampai umur 60 tahun, berapa juz? Allahu a'lam. Kan gak wajib Ustaz. Oh. Disinilah ketika seorang dapat nikmat hidayah, tolong dijaga nikmat hidayah ini. Kita memang tahu di sekolah-sekolah yang umum, pelajaran agama itu cuma 2 jam. 2 jam. SD 2 jam. SMP 3. 2 jam. SMA sama. Kuliah 2 SKS. 1 semester. Habis gitu nggak ketemu pelajaran agama lagi. Udah sama tinggal agama. Ya Allah, kok sama tinggal sama agama? Ketika engkau dikubur, engkau nggak akan ditanya tentang matematika tuh, nggak akan ditanya tentang bahasa Inggris, nggak akan ditanya tentang ilmu-ilmu yang lain. Engkau akan ditanya man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Engkau akan ditanya siapa Tuhanmu, apa agamamu, agamamunya apa? Oh, kalau itu bisa Islam. Ya semua orang kalau nyontek bisa. Tapi ini pertanyaan bukan berdasarkan hafalan, tapi berdasarkan keyakinan dan keimanan. Man nabiyuk, siapa nabimu? Kita kadang nggak kenal. Maka tolong dipelajari.
Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, yakni ilmu agama ini adalah kewajiban buat setiap muslim. Bukan sunnah, jemaah. Nabi alaihissalatu wasallam menyebutkan tentang 3 hal. Barang siapa yang punya 3 hal ini, maka dia akan merasakan nikmatnya menjadi muslim, manisnya hidayah. Kemarin Ramadan di masjid kita ini sholatnya berapa rakaat? 11 rakaat. Berapa juz setiap malamnya? 4 halaman itu 11 rakaat. 8 halaman. Oh, 8 rakaat 4 halaman. Masya Allah. Kok bisa ya? Oh, udah banyak itu Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan kepada Bilal, "Qum ya Bilal fa'arihna bis salat." Bilal, ayo bangkit Bilal, bikin kami istirahat dengan solat. Solat itu jadi tempat istirahat. Antum mau nggak ke tempat wisata cepat-cepat? Yohana mau istirahat di sini, kata dia. Loh iya sudah, bismillah. Berapa menit tuh? 11 rakaat? Setengah jam? Setengah jam ya? Ayo cukup sudah. Lu tunggulah. Nginep lah kita di sini. Dia mau nginep. Tapi kalau suruh baca Quran, pernah ada yang mau nginep di masjid. Aduh, Ustaz. Jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Yang biasa-biasa aja. Iya, kita ini biasa-biasa aja. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, 1 rakaat 5 juz. 1 rakaat, bukan 11. 1 rakaat beliau baca Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah masuk ke An-Nisa di hadis itu. Habis An-Nisa masuk ke Ali Imran. Itu 5 juz lebih. 1 rakaat. Dan beliau sudah tua. Kok kuat Ustaz ya? Karena dia merasakan nikmatnya. Sebagian kita kan gak menikmatin ibadahnya. Dia hanya menjalankan kewajibannya, sudah selesai. Tapi ketika seorang menikmatin ibadahnya, maka subhanallah. Ada sahabat itu, diriwayatkan tentang Utsman bin Affan, dia masuk ke Masjidil Haram, dia salat Allahu Akbar 1 rakaat jemaah. Dia baca Al-Baqarah, baru rukuk ketika membaca Minal Jinnati wan Nas. 30 juz 1 rakaat. Allahu Akbar. Kayak apa? Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran 60 kali. Sehari berapa kali? 2 kali. Kita sebulan belum tentu sekali Ustaz. Kok bisa Ustaz? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara, barang siapa yang mendapatkan 3 perkara ini, maka dia akan merasakan manisnya iman. Ya Allah, senang jadi orang beriman. Nikmat. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Dia harus menjadikan Allah pencipta langit dan bumi ini, Allah yang memberikan rizki kita, Allah yang menghidupkan dan mematikan kita, Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Allah yang punya nama-nama yang indah dan sifat-sifat mulia, serta Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam utusan Allah, harus lebih kita cintai daripada selain kedua. Harus kita cintai lebih daripada diri kita sendiri. Makanya tadi Bilal bin Rabah siap dia mati mau disiksa. Khabbab bin Ad dibakar sama orang musyrikin, siap. Antum lihat para sahabat yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, atau sebelumnya dari kota Mekah menuju ke Habasyah, ke Ethiopia. Jauh Ethiopia itu zaman.
Mereka meninggalkan. Karena apa? Karena lebih cinta sama Allah dan Rasulnya daripada rumahnya, daripada keluarganya, daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada pasangannya. Para sahabat yang hijrah 0 sampai kota Madinah tidur di masjid. Gak punya apa-apa mereka. Rumahnya ditinggal, usahanya ditinggal. Kenapa? Demi menyelamatkan agama. Dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada segala-galanya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai orang kecuali karena Allah. Apakah kita perkumpulan kita ini punya kelompok. Nelayan punya kelompok nelayan masing-masing, ya. Mungkin yang satu profesi dokter punya ya kelompok di sana, ya. Semua punya komunitas lah. Apakah kita mencintai orang itu karena Allah atau karena maslahat? Kebanyakan hubungan antara manusia ini karena dunia. Dia, kenapa engkau kok suka sama fulan? Oh, teman motor, Ustaz. Karena kerjanya naik motor aja sama dia. Bukan karena Allah dia mencintai. Bahkan kadangkala kita lebih cinta kepada kawan kita yang bermaksiat daripada kepada lawan kita yang taat. Karena kecintaan kita bukan karena Allah lagi. Karena urusan dunia. Baik. Masya Allah. Sisa waktu 15 menit. Anda lihat sebagian jamaah sudah mulai lapar. Lapar antum jamaah? Belum lapar mereka. Tapi dia kadang-kadang mencintai orang lain tadi karena urusan duniawi. Suami istri, nggak ada lagi karena Allah kan jamaah. Tapi antum nih kumpul di masjid ini karena Allah. Insyaallah. Tapi ana mau tanya, antum yang pakai peci, iya, kenal sama yang kanan antum? Nggak kenal? Sama yang kiri antum? Nggak kenal juga, ya Allah. Ayo kenalan dulu semuanya. Semua kenalan dulu. Supaya kita cinta sama saudara kita karena Allah. Bukan datang sendirian. Kiri kita sama-sama cuma. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu saudara. Tapi anda nggak akan mulai kecuali antum kenal dengan yang kanan kiri antum. Anda nggak akan lanjut. Fadol. Loh, ayo kenalan. Tanya namanya, dari mana, apa profesinya. Ibu-ibu juga di atas. Ibu-ibu di atas tolong kenali kanan kirinya. Ana akan tes bentar lagi ya. Nah. Nah. Udah kenal. Baik ibu-ibu. Baik, ana mau tanya sama bapak itu yang peci hijau. Siapa yang di kanan namanya? Arifin, Masya Allah. Yang di kirinya? Dari mana? Benar? Oh, Masya Allah. Barakallahu. Kasih hadiah beliau. Masya Allah. Tuh, jadi kalau ingin merasakan nikmatnya iman, maka tolong kau jangan cintai orang kecuali karena Allah. Yang ketiga, wa ayyakraha an ya'uda ilal kufri ba'da an anqadhahu Allahu min kama yakrah an yuqdhaf finnar. Hendaklah dia membenci kekufuran. Sebagian umat Islam itu beranggap kekufuran biasa aja. Allah benci loh sama kekufuran itu. Dia ngelihat berhala-berhala, kadang-kadang kita berlibur ke tempat kesyirikan ya, lalu kita foto-foto, lalu Allah murka sama tempat itu. Kemudian kau upload foto-foto menunjukkan seakan-akan kau ridha dengan kesyirikan. Kau harus benci dengan kekufuran.
Setelah Allah menyelamatkan kita, sebagaimana kita benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi benar-benar benci ya. Baik, ahibati fillah, setelah Allah berikan kepada kita nikmat Islam, kita tahu bahwasanya syahadat kita itu dua. Syahadatain. Yang pertama asyhadu an la ilaha illallah, yang kedua asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dua kalimat syahadat ini menjadi syarat diterimanya Islam kita. Syarat diterimanya sholat kita. Syarat diterimanya puasa kita. Syarat diterimanya haji. Bentar lagi akan banyak berangkat jemaah haji. Yang pertama la ilaha illallah, syarat agar kita ikhlas dalam beribadah. Yang kedua asyhadu anna Muhammad Rasulullah, agar kita tidak beribadah kecuali dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tolong belajar lagi. Sholat kita udah bener apa belum ya? Udah sesuai enggak sama sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena ada orang sholat masuk neraka. Loh kok bisa? Ya Allah katakan fawailul lil musallin. Celaka tuh orang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Dia sholat tapi asal-asalan. Puasa sama. Puasa itu harus sesuai dengan aturan Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW mengatakan rubba sa'imin hadduhu min siyamihil ju' wal atash. Banyak orang yang puasa tapi nggak dapat pahala. Dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Kenapa? Karena dia asal puasa. Puasa tapi masih melakukan perbuatan dosa. Loh, puasa itu meninggalkan yang halal. Air ini halal apa enggak? Bismillah. Ketika antum puasa, antum nggak minum ya? Istri antum halal apa enggak? Lewat istri antum. Antum tundukkan pandangan. Loh, bang, aku istrimu bang. Afwan, puasa sekarang. Artinya dia itu yang halal dia tinggalkan. Apalagi yang haram. Bagaimana orang yang halal ditinggalin, yang haram dikerjain di Ramadan? Allah murka kan? Gak ada gunanya puasamu. Ya hanya sekedar nahan lapar dan haus, akhirnya dapat pahala apa? Dapat pahala yang lapar dan haus itu. Maka tolong kita yang sudah muslim belajar lagi bagaimana supaya ibadah kita. Makanya kenapa pemerintah kita untuk haji ya, itu memerintahkan kepada masyarakat untuk benar-benar belajar manasik haji. Karena banyak orang itu berangkat haji karena mampu saja, tapi nggak tahu dia. Nanti gimana? Wah, apa katanya ustadz di sana sudah. Loh, satu kloter itu ustadznya berapa? Satu cuma. Satu kloter kadang-kala berapa jumlahnya? Bisa 400. Di sini berapa? 400 orang satu kloter. 400. Bayangin ustadznya cuma satu. Ini jamaah kalau sudah hilang ketika tawaf ya, hilang gitu ya, dia nggak tahu. Anak terus ngapain dia sekarang ya? Maka perlu belajar. Jadi ketika ibadah itu jadi wajib, maka dia wajib mempelajari. Seperti orang yang bapaknya meninggal dunia, mau bagi waris, dia wajib belajar tentang waris. Karena terus terang banyak kezaliman terjadi di masyarakat gara-gara nggak belajar. Kakak tertua menguasai harta. Kadang-kala bapak meninggal, ibu masih hidup, ibu nggak mau hartanya dibagi. Loh, ibu ini gimana? Yang dibagi itu bukan hartanya ibu, tapi hartanya bapak yang meninggal. Ibu dapat bagian. Tapi gara-gara nggak belajar, akhirnya terjadi keributan, silaturahim jadi putus. Maka jemaah tolong nikmat hidayah ini dijaga. Dengan cara kita terus berdoa memohon kepada Allah dan terus belajar. Dan ingat, yang muslim belum tentu mati Islam. Yang sekarang kafir belum tentu matinya kafir. Boleh jadi di tengah jalan dia dapat hidayah. Yang muslim boleh jadi di tengah jalan dia murtad. Na'udzubillah min dzalik. Maka perlu kita terus berdoa memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik.
Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan palingkan hati kami setelah Engkau kasih nikmat hidayah kepada kami. Jangan sampai. Dan berikan rahmat-Mu kepada kami, Engkau Maha Pemberi. Maka terus tadi berdoa, belajar, kemudian amalkan. Karena sebagian orang, Ustaz, ana sudah belajar tapi nggak ngamal-ngamalin. Maka ilmu itu tidak akan berguna kecuali kalau diamalkan. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat ana sampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tafadhal Ustaz ana. Ustaz, jazakallahu khairan atas ilmu yang telah disampaikan kepada kami pada malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu tersebut bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang melahirkan amalan di depannya. Baik, di sini kami ingin membacakan beberapa pertanyaan, tapi tidak semua karena banyaknya pertanyaan yang masuk dan berulang. Yang pada intinya kami hanya membacakan mana pertanyaan yang kira-kira sesuai judul yang bisa dijawab pada malam hari ini. Pertama, terkait masalah hidayah, apa tanda-tanda orang itu mendapatkan hidayah? Kemudian bagaimana cara kiat-kiat menjaga hidayah tersebut? Itu pertama, Ustaz. Barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah. Setiap hari minimal 17 kali kita itu berdoa minta hidayah. Satu-satunya surat yang wajib dihafal di Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Subuh tadi kita baca 2 kali. Kalau kita sholat 2 rakaat sebelum subuh, jadi 4 kali kita baca. Kalau tambah kita sholat duha, jadi 6 kali kita baca. Kalau kita sholat duhur 4 kali kita baca. Tambah asar, tambah 4. Tambah maghrib 3, isya tadi kita baca 4 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah itu ada 2. Yang pertama namanya hidayatul irsyad. Yang kedua namanya hidayatul taufiq. Hidayatul irsyad adalah petunjuk. Allah memberikan petunjuk, nih jalannya. Semua orang dikasih sama Allah. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam. Ini Quran menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Semua manusia dikasih hidayah, petunjuk itu. Makanya Allah turunkan kitabnya, Allah utus Rasulnya. Tapi ternyata tidak semua orang menjalankan hidayah tadi. Hidayah petunjuk tadi. Seperti seorang umpamanya dikasih tahu kalau naik motor harus pakai helm. Itu petunjuk. Dikasih arahan. Tapi apakah semua orang ngikutin petunjuk itu? Enggak. Yang kedua adalah hidayah itu taufik. Hidayah di mana Allah menggerakkan hati kita, kemudian kita menjalankan hidayah tersebut. Maka setiap sholat kita minta ihdinas siratal mustaqim. Dua-dua hidayah itu kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Abu Thalib, paman Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mendengarkan Al-Quran langsung dari mulut Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Jahal juga, Abu Lahab juga, Umayyah bin Khalaf juga. Mereka mendengarkan ayat-ayat Quran dibacakan langsung. Tapi mereka tidak menerima hidayah tadi. Maka Allah mengadab mereka. Jadi kalau bicara apa tanda-tanda orang dikasih hidayah, ya tanda yang pertama tadi. Dia baca Quran, dia dengarkan ustaz ceramah, dia udah dikasih hidayah, dikasih petunjuk. Tapi tinggal bagaimana dia mau mengamalkan atau tidak. Nah, kita sebagai manusia dikasih sama Allah pilihan. Mau atau tidak. Maka ketika seorang mendapatkan hidayah, artinya dia dulu nggak ngerti. Ana terus terang Ustaz, dulu itu nggak pernah sholat Ustaz. Tahu-tahu ada orang datang ngajak ana sholat. Ana wallahi dulu itu nggak pernah datang pengajian Ustaz. Ana Islamnya ya Islam biasa lah. Maksudnya biasa ya, nggak pernah nambah ilmu agama. Tahu-tahu ada sahib ngomong, ada kajian tuh di masjid apa? Nurul Falah. Ini hidayah, diajak. Ada yang nerima, ada yang enggak. Ayolah berangkat itu dia.
anak kayaknya belum dapat hidayah. Loh, ini loh hidayahnya, ini diajak gitu loh. Dia nggak mau gitu loh, dia menolak tuh hidayah seperti itu. Jadi tanda-tanda orang dapat hidayah ya datang kepada dia petunjuk Allah Azza wa Jalla. Maka jangan disia-siakan ketika datang petunjuk. Dan kalau bicara bagaimana menjaga hidayah itu, dia tadi dengan kita menuntut ilmu, dengan kita terus berdoa ya. Kemudian kita jangan sampai salah berkawan. Tadi imam kita membacakan firman Allah tentang seorang yang menyesal ya. Wa yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Bagaimana ketika seorang menyesal pada hari kiamat, dia menggigit. Orang menyesal itu biasanya gigit jari. Tapi pada hari kiamat orang ini nggak gigit jari. Dia gigit tangannya semuanya. Dia masukkan ke mulut. Dia mengatakan, andai kata aku dulu bersahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Andai kata aku dulu enggak berkawan sama fulan, laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'an. Dia itu menyesatkan aku setelah hidayah datang itu loh. Tapi gara-gara sahib akhirnya dia berpaling. Maka jangan salah berkawan. Antum ketika kawannya suka main futsal, kira-kira diajak apa? Main futsal. Kawannya suka mancing, diajak mancing. Kawannya suka kajian, antum diajak kajian. Ketika dia lihat, maka tadi anak suruh antum kenalan. Boleh jadi ada kajian lagi loh, fulan kok nggak ada di WA. Antum kemana kata dia? Ana lagi mancing kata dia. Di sini ada mancing yang lebih zen kata dia. Mancing hidayah gitu zaman. Jadi menjaga hidayah tadi salah satunya dengan beberapa hal yang disebutkan, baca Quran. Kitab hidayah itu Quran. Jadi kalau kepingin antum dapat hidayah, menjaga hidayah, baca Quran dan baca sama artinya. Karena kalau antum ngerti bahasa Arab nggak usah. Ada tadi sahabat kita yang ngerti bahasa Arab. Siapa? Masya Allah. Ada yang dari Kanada. Wen, Amin. Masya Allah, barakallahu fiik. Hayakumullah. Ya kalau sudah ngerti bahasa Arab ya, orang Arab pun baca Quran pakai tafsir. Bayangin, udah ngerti bahasa Arab dia. Ada tafsir Ibnu Katsir, itu tafsir bahasa Arab. Ada tafsir Sa'di, itu tafsir bahasa Arab. Demi dia lebih mendalami hidayah tadi. Maka tolong, paling enggak yang antum baca kalau ingin menjaga hidayah, baca tafsir surat Al-Fatihah sama baca tafsir surat-surat yang antum hafal. Yang setiap sholat antum baca, baca lagi. Nanti udah pernah anda baca kapan? 13 tahun yang lalu. Baca 13 tahun yang lalu. Baca lagi. Kalau bisa tiap bulan antum baca tuh tafsir. Barakallahu fikum. Yang selanjutnya Ustaz, bagaimana hukum status barang-barang yang terlanjur dibeli dari uang yang haram? Bagaimana status barang tersebut? Barakallahu fikum ya. Yang pertama, uang haram itu ada dua, atau barang haram itu ada dua macam. Ada barang haram yang memang zatnya haram, seperti khamar ya, atau babi umpamanya, atau barang curian ya. Ya itu nggak akan pernah jadi halal, nggak akan pernah jadi halal. Tapi ada yang orang dapat uangnya itu dengan cara haram, tapi transaksinya ya ridho dengan ridho. Seperti orang main judi, dapat tuh dia duitnya haram, iya. Tapi ketika duit itu diberikan kepada orang lain, buat orang lain itu jadi halal. Ketika uang itu digunakan untuk transaksi jual beli, orang yang penjual itu dapat uang itu jadi halal, karena perbedaan penerimaan uang itu jadi ada perbedaan hukumnya di sana. Jadi kalau ada orang ini beli dengan uang haram barang itu, ya tetap haram sebenarnya buat dianya. Maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau orang itu zatnya haram itu tadi dia mencuri uang 10 juta, kemudian dia beli motornya ya tetap haram. Antum harus kembalikan duit 10 juta itu. Seperti itu. Barakallahu fikum.
Baik, karena waktu telah habis dan Oh, besok lanjut lagi kita jemaah. Baik. Iya kan? Nah, Ustaz. Nah, sekarang sudah malam jamaah dan sebenarnya ana masih ingin lanjut tapi lihat antum ngantuk dan lapar. Kita cukupkan sampai sekian. Barakallahu fikum. Baik.